Oke, selamat datang kembali. Di kupasan kita kali ini, kita akan menyelami sebuah penglihatan yang, wow, luar biasa kuat. Bayangkan ini, Kristus berjalan di tengah-tengah jemaatnya. Nah, apa sih sebetulnya makna penglihatan ini? Dan lebih penting lagi, apa artinya buat kita sekarang? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat konteksnya, penglihatan di tengah kesesakan. Lalu, kita bongkar arti dari Kristus dan kaki pelita emas itu. Setelah itu, kita bahas soal 7 bintang di tangannya dan sifat gereja yang sejati. Terakhir, yang paling penting, apa pesannya untuk kita di masa kini. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Gini, seringkali kan wahyu-wahyu besar itu justru lahir dari momen yang paling sulit. Jadi untuk benar-benar paham seberapa dahsyat penglihatan ini, kita perlu coba menempatkan diri di posisi orang yang menerimanya, yang keadaannya tuh lagi sulit banget. Dan ini dia kuncinya. Penglihatan yang super agung ini ternyata datangnya bukan dari istana yang megah, tapi dari tempat pengasingan. Yohanes sendiri bilang, "Aku, Yohanes, saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan." Jadi dia menerima wahyu ini waktu lagi dibuang, diasingkan di Pulau Patmos yang terpencil. Kebayang nggak? Nah, ini dia paradoksnya yang luar biasa kan? Harapan terbesar dari surga justru lahir dari penderitaan terdalam di bumi. Jadi latar belakang penderitaan ini tuh bukan sekedar catatan kaki loh. Ini adalah kunci utama untuk memahami keseluruhan pesannya. Oke, sekarang kita lanjut. Dari latar belakang penderitaan tadi, muncullah sebuah gambaran yang, wah, menakjubkan. Jadi apa yang Yohanes lihat? Dia melihat Kristus sendiri sedang berjalan di antara 7 kaki pelita emas. Nah, apa sih artinya simbol ini? Yuk kita gali lebih dalam. Jadi, inti dari rangkuman minggu ini adalah ini. Kehadiran Kristus yang aktif. Kuncinya di kata aktif. Dia nggak digambarkan cuma duduk manis di tahta yang jauh, tapi justru sebagai anak manusia yang bergerak, yang terlibat langsung di tengah-tengah jemaatnya. Di ayat ini, kita dapat 2 simbol utama yang perlu kita bedah nih. Yang pertama, bintang-bintang di tangannya, dan yang kedua, kaki pelita tempat dia berjalan. Dan ini bukan sekedar bahasa puitis ya, masing-masing simbol ini punya makna yang dalam banget tentang bagaimana Kristus berhubungan dengan jemaatnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, kaki pelita emas. Ini artinya apa? Nah, enaknya Alkitab tuh nggak bikin kita nebak-nebak. Dijelaskan langsung kalau ini adalah simbol untuk jemaat-jemaat. Tujuannya apa? Ya untuk jadi kesaksian, jadi terang bagi Allah di tengah dunia. Tapi coba perhatikan kata kerjanya deh, berjalan. Ini penting banget. Artinya ada tindakan, bukan cuma keberadaan yang pasif. Ini menunjukkan kalau Kristus itu terlibat secara intim dalam kehidupan jemaatnya. Dia mengamati, merawat, bahkan kalau perlu memurnikan mereka. Supaya apa? Supaya terang mereka itu tetap menyala terang benderang. Lanjut ke bagian 3. Nah, selain kaki pelita yang melambangkan jemaat, ada satu lagi simbol kunci dalam penglihatan ini. Kali ini hubungannya sama kepemimpinan mereka. Apa itu? 7 bintang yang dipegang erat di tangan kanan Kristus. Dan sekali lagi, Alkitab menjelaskan sendiri simbolnya. Jadi nggak perlu bingung, bintang-bintang ini disebut sebagai utusan dari ke-7 jemaat. Ya, ini seringkali dipahami sebagai para pemimpin rohani mereka. Jadi, para utusan atau para pemimpin ini punya panggilan yang surgawi sifatnya. Mereka itu diharapkan untuk bersinar terang, kayak bintang. Untuk apa? Ya, untuk membimbing jemaat dalam memberikan kesaksian tentang Yesus. Nah, posisinya ini penting banget, dikatakan berada di tangannya. Coba bayangkan, ini gambaran yang kuat banget kan? Artinya ada perlindungan, sekaligus otoritas. Ini menunjukkan kalau para pemimpin jemaat itu nggak jalan sendiri. Mereka ditopang, dibimbing, dan ya bertanggung jawab langsung kepada Kristus. Oke, jadi kita udah tahu nih, kaki pelita itu jemaat, dan Kristus merawatnya. Pertanyaannya sekarang, kaki pelita yang sehat itu kayak gimana sih? Nah, mari kita lihat cetak biru yang spesifik banget tentang seperti apa seharusnya jemaat yang sejati itu. Ada 4 karakteristik utama di sini. Pertama, 1 jemaat per kota. Kedua, kesatuan mutlak di antara umat. Jadi 2 poin pertama ini fokusnya ke kesatuan ya, baik secara geografis maupun rohani. Nah, yang ketiga dan keempat, soal berkumpul dalam nama Yesus yang unik dan bahwa tempat tinggal Allah itu ada di dalam roh. Ini menunjuk ke identitas dan realitas rohani kita. Di sini ada argumen yang kuat banget soal kesatuan. Ada kontras yang tajam antara jemaat yang bersatu di bawah satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, dengan
Ya, perpecahan yang timbul dari berbagai nama denominasi. Bahkan, teksnya pakai bahasa yang sangat keras loh, menyebut perpecahan ini sebagai perzinaan rohani. Kenapa? Karena ini dianggap memecah belah tubuh Kristus. Dan untuk menegaskan poin ini, kita diingatkan lagi dengan perintah ini. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Perhatikan kata berusahalah. Ini bukan saran yang pasif, ya udah biarin aja, bukan. Ini panggilan aktif untuk kita menjaga, melindungi keesaan yang sebetulnya udah diberikan kepada jemaat. Oke, kita sudah bongkar semua simbol dan prinsipnya. Sekarang bagian yang paling penting, kita bawa pulang pesannya. Kenapa sih penglihatan yang udah ribuan tahun ini masih relevan? Kenapa ini penting buat Anda dan saya hari ini? Jadi, kalau kita rangkum semua, pesannya itu jelas banget. Pertama, Kristus itu nggak jauh, dia hadir secara aktif. Kedua, dia terus bekerja merawat dan memurnikan jemaatnya. Ketiga, para pemimpin itu ada di bawah otoritas dan pemeliharaannya langsung. Dan terakhir, kesatuan itu harga mati. Nggak bisa ditawar. Inilah inti dari pemeliharaannya. Jadi pada akhirnya, penglihatan ini tuh jauh lebih dari sekedar catatan sejarah. Ini adalah jangkar pengharapan kita, sebuah pengingat abadi bahwa sekalipun kita ada di tengah badai kehidupan yang paling bergejolak sekalipun, Kristus ada di sana. Dia sendiri yang menjaga terang jemaatnya agar tetap menyala. Nah, sebagai penutup, kami mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Kristus itu aktif dan terlibat secara intim dalam kehidupan jemaat, bagaimana seharusnya fakta itu mengubah cara kita? Cara kita menghadapi tantangan, cara kita merayakan kemenangan, dan cara kita hidup bersama sebagai satu tubuh. Coba direnungkan.